Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Baik, apa kabar semuanya anak-anak ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang ingin memimpin doa ke depan, Siap saya, Bu. silahkan Joy ke depan. Izin guru, izin rekan-rekan. Duduk siap. Raut. Lapor 11-1. Jumlah 25 orang. Lengkap. Selanjutnya siap mengikuti KBM pada hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali KBM kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Raut. Selamat siang. Baik semuanya, coba cek dulu di bawah tempat duduk kamu, di bawah mejamu ada nggak sampah? Silakan dikutip dulu supaya menjaga kebersihan kita. Ya Esau? Sudah ya? Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Coba sekretaris, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Siap, lengkap Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan yang ingin maju ke depan untuk memimpin. Siap saya Bu. Silakan Belia. Garuda Pancasila. Terima kasih Belia, silakan kembali. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai matriks ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita juga sudah belajar di bab matriks, tapi beda, bukan penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang masih ingat pembelajaran minggu lalu materi apa? Angkat tangan. Siap, izin Bu. Silakan Sophia. Izin jawab Bu. Yang pertama itu ada pengertian matriks, orde matriks, dan yang terakhir jenis matriks Bu. Ya betul, bagus ya Sophia. Berarti ada pengertian matriks, kemudian ada ordo matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks. Nah, yang ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu ordo matriks. Ada yang masih ingat ordo matriks itu apa? Angkat tangannya. Siap, izin Bu. Silakan Ali. Ordo matriks itu adalah persamaan matriks, penamaan matriks, baris kali kolom. Iya betul. Jadi ordo matriks itu adalah penamaan antara baris dikali kolom. Jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan matriks dengan memerhatikan ordo matriks. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana dua matriks dapat dijumlahkan, apa syaratnya, apa yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengetahui di masalah kehidupan sehari-hari bisa menggunakan matriks. Bagaimana caranya itu nanti Ibu terangkan di LKPD.
Kemudian yang ketiga, kita juga nanti belajar sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada ternyata beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Ya, jadi sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan menjelaskan runtutan acara kita, pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu menampilkan nanti ada PowerPoint. Jadi kamu perhatikan yang Ibu terangkan di PowerPoint. Kemudian yang kedua, ada permasalahan nanti Ibu kasihkan di LKPD. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan LKPD. Semuanya harus maju. Jadi semuanya harus paham di LKPD. Setelah itu nanti Ibu akan buat game quizzes. Kita akan bermain game quizzes. Jadi setiap kelompok juga punya soal yang berbeda-beda. Yang terakhir kita punya tes tertulis untuk individu. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, perhatikan untuk PowerPoint di depan. Semuanya perhatikan untuk matriks. Jadi kita belajar hari ini adalah matriks. Kemudian penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah materi kita hari ini yang akan kita pelajari. Apa itu kegunaan penjumlahan dan pengurangan matriks? Kita harus tahu dulu untuk apa di kehidupan. Yang pertama, memudahkan dalam menganalisis masalah ekonomi yang mengandung macam-macam variabel. Ini nanti kita bisa temukan di permasalahan yang Ibu buat. Jadi ternyata kalau memang nanti banyak variabelnya, bisa kita gunakan yang namanya matriks. Kemudian yang kedua, dapat dikaitkan dengan penggunaan program linier. Pernah belajar program linier? Siap, pernah. Kapan? Siap kelas 10. Kelas 10. Jadi ternyata di program linier ini juga bisa kita ubah menjadi matriks. Bagaimana caranya? Kita lihat juga nanti di LKPD. Kemudian ada juga di statistika, bidang pendidikan, manajemen, dan bidang-bidang lainnya. Lanjut. Ada lagi. Coba ingat kembali, ordomatriks. Ini seperti yang sudah dijawab oleh teman kita, Ali. Nah, katanya ordomatriks itu MA kali B, di mana A itu merupakan banyak baris, kemudian B itu adalah banyak kolom. Lalu lanjut, ada inilah materi kita untuk intinya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Nah, kemudian ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Kalau ada matriks A ditambah matriks B, itu nanti jadinya sama dengan B tambah A. Itu namanya sifat komutatif. Ini harus diingat. Kemudian ada A tambah B tambah C, tapi dikerjakan dulu B tambah C. Sama dengan A ditambah B ditambah C. Tapi dikerjakan dulu yang dalam kurung A dan B. Itu namanya sifat asosiatif. Yang ketiga ada A tambah identitas. Sama dengan identitas tambah A. Menghasilkan apa dia? A dikurang B sama dengan A tambah negatif B. Ini sama dia, kebalikan. Karena positif kali negatif hasilnya negatif berlaku. Ya, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika dilihat misalkan ada matriks A, elemennya A, B, C, D. Kemudian matriks B elemennya E, F, G, H. Hasil penjumlahan matriksnya dan matriks B itu kita jumlahkan elemen yang di dalamnya. Berarti yang A sesuai dengan elemen E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Itu tinggal kalau tambah kita buat tambah, kalau kurang dibuat kurang. Paham sampai sini? Siap, Selanjutnya. Perhatikan masalah berikut. Coba baca. Baca dulu, Joy. Perhatikan masalah berikut. Permasalahan. Di Jalan Karyatani, Medan terdapat 2 toko buah. Ada 3 buah diminati oleh masyarakat di sana, yaitu jeruk, mangga, dan pepaya. Pada hari Selasa, toko Sophia menjual 21 kg jeruk, 21 kg mangga, dan 13 kg pepaya. Sedangkan toko Ali menjual 22 kg jeruk, 20 kg mangga, dan 15 kg pepaya. Sedangkan pada hari Rabu, toko Sophia menjual 20 kg jeruk, 16 kg mangga, dan 12 kg pepaya. Sedangkan toko Ali menjual 18 kg jeruk, 19 kg mangga, dan 11 kg pepaya. Dengan menggunakan matriks, tentukanlah jumlah penjualan buah pada hari Selasa dan Rabu, serta selisih penjualan hari Selasa dan Rabu. Iya, setelah kita cermati nih, banyak nggak di dalamnya kata-kata yang membingungkan?
Siapanya Bu? Banyak, karena itu disebut variabel. Apa itu variabelnya? Misal nih, untuk hari Senin dan Selasa dan Rabu. Lalu ada lagi, siapa nama orangnya yang menjualan? Sophia Ali. Sophia sama Ali. Yang dijual ada lagi, apa itu? Jeruk. Jeruk, mangga, Mangga, pepaya. Banyak sekali. Jadi ternyata bisa digunakan Di kehidupan sehari-hari. matriks. Jadi sebelum Ibu bagi LKPD-nya, ini adalah persoalan di LKPD. Ada yang ingin ditanyakan di PowerPoint ini? Siap izin bertanya Bu. Silakan Joy. Untuk jenis-jenis matriks kan ada banyak Bu. Nah, Betul. saya ingin bertanya Bu, apakah ada syarat khusus untuk penjumlahan matriks tersebut Bu? Iya, jadi yang minggu lalu, bagus ya pertanyaannya. Minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis matriks. Banyak nggak jenis-jenis matriks? Iya, apa aja misalnya? Persegi, kemudian baris, persegi panjang, kemudian matriks kolom, dan banyak ya, banyak. Jadi syaratnya ada nggak Bu? Ada. Ternyata syaratnya apa tadi? Punya ordo yang sama. Misal nih kalau sama-sama persegi, boleh nggak kita jumlahkan Bu? Misal persegi itu 2 kali 2 itu matriks persegi. Contoh yang lain berapa? 3 kali 3. Bisa nggak 2 kali 2 dijumlahkan dengan matriks 3 kali 3? Kenapa? Karena ordonya tidak sama. Satunya 22, satunya 33. Paham sampai sini? Sebelum masuk ke LKPD? Baik. Sebelum Ibu bagikan LKPD, kita akan melakukan dulu ice breaking supaya menambah semangatmu dan melatih fokusnya. Coba semuanya berdiri kembali. Ibu jelaskan bagaimana bermainnya. Ice breaking ya, kalian bermain secara berpasangan. Ketika Ibu menyampaikan boom, maka kalian ketuk meja 1 kali. Ketika Ibu menyampaikan clap, maka tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu mengatakan pen, maka kamu harus berebut pena dengan yang berpasangan tadi. Ya, coba kalau Ibu menyatakan boom, coba tepuk 1 kali. Kemudian ketika Ibu membilangkan clap, maka tepuk tangan 1 kali. Bisa dimulai? Bisa dimulai semua? Siap, bisa. Oke. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Pen. Iya, 1 sesi. Ingat-ingat ya siapa yang menang. Kita ambil sesi kedua. Siap? Siap. Boom. 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 Clap. 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 Pen. Iya. Sudah? Kalau 2 kali dia menang berturut-turut, berarti udah jelas dia pemenangnya. Tapi kalau tidak, kita ambil sesi ke-3 kalau seri. Sudah siap? Siap? Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Iya. Tepuk tangan dong untuk kita hari ini. Silakan duduk kembali. Sudah ketemu pemenangnya? Selamat untuk yang menang ya. Ya, artinya konsentrasimu lebih dari temanmu, ya kan? Ya, untuk kelompok 1 silakan lihat LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 diskusikan ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Diskusikan dulu, baca. Yang perlu kamu ketahui adalah nanti kamu harus memperhatikan kotak yang berwarna merah dengan merah, kuning dengan kuning, kemudian biru dengan biru, hijau dengan hijau, orange dengan orange, dan ungu dengan ungu. Coba semuanya tulis nama, jangan lupa di awal di atas nama kelompok, anggota. Lalu kerjakan. Yang tidak paham boleh didiskusikan dulu. Kalau juga tidak bisa, nanti tanya ibu dengan ibu berkeliling.
Kelompok 1. Tulis nama jangan lupa. Sudah, kerjakan dari yang pertama. Iya. Mana? Ada yang mau ditanya? Mana? Ini cara presentasi nanti mana, Bu? Yang mana ini yang ditanya? Ini bukan. Ini udah diisi tabelnya? Ada, Bu. Sudah. Lalu tabel ini kamu pindahkan ke matriksnya. Nah, ini namanya kotak matriks. Iya, Bu. Yang di awal 21 elemen, 21 warna merah. Iya, Bu. Lalu masukkan ke sini. Warna apa dia? Ya, yang selanjutnya biru. Selanjutnya warna hijau, orange, ungu. Nah, begitu juga dengan yang iya, ini misalkan dengan matriks apa? R, Bu. R. Jangan lupa ini matriks berordonya udah sama belum? Boleh nggak dijumlahkan mereka? Iya, makanya masukkan lagi ke tabel yang kedua, ya kan? Bisa? Kelompok 2. Ada yang mau ditanya lagi? Yang mana? Oh, udah yang matriks ketiga kamu. Oh, kalian berbagi. Oh iya, betul. Mana? Dalam kurung duluan. Berarti kamu misalkan yang B ini siapa di soalnya? Iya, jangan A dulu ya, tapi yang B. Yang di sini kotak B ini merah, ini hijau, kuning, dan biru. Yang ini matriks yang C. Setelah itu tulis hasilnya di sini. Yang pertama ini matriks apa duluan? Bukan C. Iya, betul. Ini A. Hasilnya berarti yang kedua. Hasilnya ini yang C. Ini adalah hasil A. Nah, kamu harus perhatikan lagi. Yang kedua ini sama nggak hasilnya dengan yang pertama? Nah, kalau misalnya sama berlaku sifat apa tadi? Kan ada tadi. Iya, asosiatif atau komutatif. Perhatikan. Matriksnya ada 2 atau ada 3. Iya. Kelompok 3. Yang mana? Kesimpulannya kenapa? Dapat disimpulkan bahwa berlaku sifat komutatif. Apakah kamu sudah melihat hasilnya? Sama nggak dia? Ini masih yang 2 matriks ya? Sama nggak dia? Sama. Yang warna merah berapa dia? Ini kuning 23, lalu hijau. Yang ini 10. Sama ya? Berarti sifat apa? Komutatif, betul. Kalau yang 3 matriks sifat apa tadi? Asosiatif. Jangan terbalik. Ya, lanjutkan ya. Kelompok 4. Ada yang ingin ditanya? Ada. Yang mana, Stephen? Lalu yang mana? Oh iya. Ini perhatikan ya, ini lawannya. Negatif itu adalah lawan. Kalau kurang itu artinya kamu negatifkan matriks yang kedua. Siapa yang kedua? Iya, ini masih kita gunakan di masalah tadi nih kan. Ini masih permasalahan 1 ya. Mana permasalahan satunya yang udah dikerjain? Oh, ini dia. Jadi ada 2 matriks. Yang pertama S, lalu R. Berarti masukkanlah yang S ke yang pertama. Tetap tanda kurang, kamu masukkan R yang kedua. Tetap ini dia. Lalu lihat atasnya. Tetap S nggak dia? Berubah tanda jadi apa? Berarti ini kita apain? Minus R. Sudah. Berarti yang merah kamu pindahkan ke merah. Ini pindahkan lagi. Hanya saja di sini ada tanda minus. Kamu minuskan semua. Semuanya harus. Iya, 1 matriksnya. Ini kolom pertama, kolom kedua. Dua-duanya elemennya semua. Lalu yang merah kamu gabungkan dengan yang merah. Berarti dia apa tandanya? Kurang, karena di sini ada kurang. Lalu Biru. iya, orange dengan orange. Jangan terbalik merah jadi orange ya kan? Itu gunanya kotak matriks. Hasilnya yang mana? Iya, jadi kesimpulannya bagaimana buat? Ya kan? Ada lagi? Udah nggak ada bingung. Iya, bagus. Selanjutnya kelompok
5. Mana kelompok 5? Ada yang ingin ditanya? Ini dia bagaimana caranya ini? Yang mana yang nggak tahu? Yang ini Bu, kan B ditambah C. Iya, betul. A-nya ditambah ke mana? Tidak, jangan terbalik. Ini yang mana dulu tanda kurung? B ditambah C Bu. B tambah C. Berarti kalau B tambah C, kamu masukkan nilai yang ini pertama. B. Yang ini? C Bu. Iya. Lalu dapat nggak hasilnya? Dan jangan terbalik, yang merah harus dengan yang merah. Sudah dapat hasilnya, baru yang pertama kali di sini kamu masukkan matriks apa? A Bu. A. Tulis lagi matriks A yang mana? Ini dia. Oke, lalu masukkanlah yang kedua yang mana? Yang hasilnya Bu. Hasilnya. Ya, anggaplah tadi misalnya matriks Z, boleh. Berarti ini A tambah Z. Inilah hasil A. Nanti kalau sudah dapat yang pertama, kamu lihat bagian yang B. Sama nggak hasilnya? Kalau sudah ditahu nanti hasilnya misalnya kok sama, oh sifat apa yang bisa kita buat? Seperti tadi di depan. Kalau tidak sama berarti tidak berlaku sifatnya tadi ya. Sudah jelas, coba dikerjakan kembali. Nanti semua kelompok harus maju ya, Ibu akan bagi nanti. Coba diskusikan kembali. Nanti ada permasalahan penjumlahan ini Ibu minta nanti satu kelompok, berarti ini masalah penjumlahan yang permasalahan di depan. Kemudian lanjutlah di pengurangan matriks, itu juga satu kelompok. Kemudian masuklah di sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada berapa masalah di situ? 3. Berarti setiap kelompok nanti masing-masing 1. Jadi seluruhnya ada berapa kelompok yang maju? Jadi seluruhnya harus maju. Rebutan nanti siapa dulu yang mau, bagi lagi. Jadi dikerjakan seluruhnya. Ibu beri waktu kira-kira 7 menit lagi ya untuk presentasi kelompok. Silahkan disiapkan. Masih bisa? Aman? Iya.
Rebutan nanti. Ada lagi yang belum paham? Masih bisa? Ya. Masih aman kelompok Ali? Masih aman ya, masih bisa? Ya, udah kerjain nomor berapa sekarang? Yang terakhir? Yang ketiga. Sedikit lagi ya kan? Ya. Tiga menit lagi kita mulai ya. Perhatikan kelengkapannya. Satu menit lagi ya. Bisa kita mulai presentasi ya. Perhatikan lagi kesimpulannya. Ya, baik, sudah habis 1 menitnya. Sudah? Sudah siap semuanya? Bisa kita mulai presentasi kelompok? Ada berapa masalah di dalam? 5 ya. 5, Bu. Yang 5 nanti Ibu bagi-bagi berdasarkan yang setiap Ibu sebutkan pertama tadi ya. Yang ingin kira-kira mempresentasikan permasalahan pertama, angkat tangannya. Ibu pilih kelompok 1 ya. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Ibu buatlah dulu ya. Ini dia. Oke. Boleh kalian pakai spidol nanti? Ya. Silakan perkenalan diri dulu. Izin Bu Guru, izin rekan-rekan sekalian. Jadi izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Terlebih dari itu, perkenalkan nama saya Sopanjaitan. Permasalahan. Di Jalan Karyatani Medan terdapat 2 toko buah. Ada 3 buah diminati oleh masyarakat di sana, yaitu jeruk, mangga, dan pepaya. Pada hari Selasa, toko Sophia menjual 21 kg jeruk, 21 kg mangga, dan 13 kg pepaya. Sedangkan toko Ali menjual 22 kg jeruk, 20 kg mangga, dan 15 kg pepaya.
Sedangkan pada hari Rabu, Tokopedia menjual 20 kg jeruk, 16 kg mangga, dan 12 kg pepaya. Sedangkan Toko Ali menjual 18 kg jeruk, 19 kg mangga, dan 11 kg pepaya. Dengan menggunakan matriks, tentukanlah jumlah penjualan buah pada hari Selasa dan Rabu serta selisih penjualan dari hari Selasa dan Rabu. Penjualan matriks. Jadi, pada jeruk, Tokopedia itu menjual 21. Di Toko Ali itu menjual 22. Pada mangga, Tokopedia itu menjual 21. Sedangkan di Toko Ali itu menjual 20. Pada buah pepaya, Tokopedia itu menjual 13. Dan Toko Ali itu menjual 15. Dan pada penjualan hari Rabu, jeruk pada Tokopedia itu terjual 20 kg. Dan pada Toko Ali 18 kg. Pada mangga, Tokopedia itu terjual 16 kg. Dan pada Toko Ali itu 19. Sedangkan pada pepaya, Tokopedia itu menjual 12 kg dan Toko Ali menjual 11 kg. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, jadi dari tabel tersebut kita dapat misalkan hari Selasa sebagai matriks S dan hari Rabu sebagai matriks R, yang dimana kita masukkan elemennya 21, 22, 21, 20, 13, dan 15. Matriks R yaitu 20, 18, 16, 19, 12, 11. Oke, benar ya. Masih sampai sini? Sama semua? Sama. Masih sama, lanjut. Dapat kita ketahui bahwa ordo matriks S yaitu 3 kali 2. R 3 kali 2. Jadi, kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Oke, lanjut. Jadi di sini kita hasil menjumlahkannya dari apa yang dibilang oleh rekan saya itu Nadia. Di sini kita akan menjumlahkannya, yaitu ada nama toko dan jenis buah. Tokopedia menjual jeruk yaitu 21 dan 20. Pada Toko Ali 22 ditambah 18. Pada mangga di Tokopedia 21 ditambah 16. Pada Toko Ali yaitu 20 ditambah 19. Betul. Pada pepaya, Tokopedia 13 ditambah 12. Pada Toko Ali 15 ditambah 11. Penjualan hari Selasa dan hari Rabu pada Tokopedia pada jeruk dari 21 ditambah 20 hasilnya 41. Pada Toko Ali 22 ditambah 18 yaitu 40. Mangga pada Tokopedia yaitu hasil dari 21 ditambah 16 yaitu hasilnya 37. Mangga pada Toko Ali 20 ditambah 19 yaitu 39. Pada pepaya di Tokopedia 13 ditambah 12 hasilnya 25. Dan pada Toko Ali 15 ditambah 11 yaitu 26. Betul. Selanjutnya akan dijelaskan. Sampai sini ada yang berbeda LKPD-nya? Coba cek lagi. Masih sama? Iya, masih benar ya. Berarti kita ambil dia sekarang hasil penjumlahannya. Ya kan? Silakan. Nah, saya akan melanjutkan jumlah penjumlahan pada hari Selasa dan Rabu dapat kita tulis dalam matriks X ditambah matriks R. Nah, jumlah matriks X memiliki elemen yang pertama ini 21, yang kedua 22, yang ketiga 21, 20, yang warna oranye 13, yang warna ungu 5. Nah, matriks R memiliki elemen 20, ini 18, ini 16, ini 19, 12, dan 11. Nah, jadi kita akan jumlahkan matriks X ditambah dengan matriks R.
Nah, kita menjumlahkannya dengan warna yang sama. Jadi 21 ditambah dengan 20. Yang warna biru 21 tambah 16. Yang 13 tambah dengan 12. Yang kuning 22 tambah dengan 18. 20 tambah dengan 19. Lalu 5 tambah 11. Nah, jadi kita jumlahkan 21 ditambah 20 dapat jawabannya 41. lalu Yang warna kuning 22 ditambah 18 dapat 40. 21 ditambah 16 dapatlah 37. 20 ditambah 19 dapatlah 39. 13 tambah 12 dapatlah 18. 5 13 tambah 12. 13 tambah 12 Iya. dapat 25. Iya. Langsung 5 tambah 11 dapatnya? 5 tambah 11 dapat 13. Iya. 16. 16. Sudah? Kalau diperhatikan bagaimana tadi? Nah, Dari operasi? dari operasi ini kita jumlahkan warna merah dengan warna merah, maka dapat hasilnya itu 41. Warna kuning dengan warna kuning dapatlah jumlah 40. Warna biru dengan warna biru dapatlah jawaban 37. Warna hijau dengan warna hijau dapatlah 39. Warna oranye dengan warna oranye dapatlah jawaban 25. Warna ungu dengan warna ungu dapatlah jawaban 16. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Jadi kesimpulannya dari operasi di atas dapat diketahui bahwa ternyata penjumlahan matriks dapat dilakukan jika matriks-matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Benar. Penjumlahan dilakukan pada elemen dengan posisi yang sama. Jadi kesimpulannya, dari operasi matriks harus punya ordo yang sama dan elemen dengan posisi yang sama. Apakah semua sama jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, kelompok 1. Silakan duduk kembali. Berarti kita sekarang masuk ke pengurangan matriks. Nah, ini Ibu minta nanti di pengurangan matriks ini dia hanya satu kelompok dan lanjut dibacakan untuk kesimpulannya. Ini hanya menuliskan yang tidak ada di sini. Berarti yang merah dengan yang merah, begitu tadi ya. Yang mau maju untuk pengurangan matriks, angkat tangannya. Ibu pilih kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh nih kelompok 3. Ya. Oke, selamat siang semua. Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami berdirinya pada kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pada materi pengurangan matriks. Jadi sebelum masuk penjelasan tentang pengurangan matriks, marilah izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Rio dan ada beberapa teman saya yaitu Saya Dea Natalia. Saya John Damar Guru Singa. Saya Belia. Saya Putri Endini.
Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja masuk ke penjelasan tentang pengurangan matriks yang akan dijelaskan oleh Dea. Nah, setelah kita mengetahui proses penjumlahan matriks, kita masuk ke dalam proses pengurangan matriks. Pemecahan masalahnya itu pengurangan dua matriks secara prinsip sama dengan penjumlahan antara dua matriks. Apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama, pengurangan dua matriks itu adalah penjumlahan dua matriks dengan lawannya. Matriks A dikurangi matriks B dinotasikan dengan A kurang B didefinisikan sebagai jumlah matriks A dengan lawan matriks B dan ditulis A tambah dalam kurung min B sehingga A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Maka selisih penjumlahan dari Selasa dan Rabu dapat diperoleh dengan S kurang R sama dengan S tambah dalam kurung min R. Baik, kita mulai dari matriks S. Elemennya 21, 22, 21, 20, 13, dan 15. Lalu matriks dikurang dengan matriks R. Elemennya 20, 18, 16, 19, 12, 11. Sama dengan, nah setelah ini kita ubah menjadi penjumlahan seperti gambar yang di sampingnya, tetapi matriks R-nya diubah jadi min. Jadi matriks R-nya, matriks S-nya elemennya 21, 22, 21, 20, 13 dan 15 ditambah matriks R-nya elemennya 20 min 18, min 16, min 19, min 12, dan min 11. Kemudian kita satukan ordo yang sama dengan warna yang sama. Merah dengan merah ada 21 dengan 20. Warna kuning 22 dengan 18. Warna biru ada 21 dan 16. Warna hijau ada 20 dengan 19, warna oranye ada 13 dengan 12, dan yang terakhir ada warna ungu yaitu 15 dengan 11. Maka hasilnya 21 dikurang 20 sama dengan 1, 22 dikurang 18 sama dengan 4, 21 dikurang 16 sama dengan 5, 20 dikurang 19 sama dengan 1, 13 dikurang 12 sama dengan 1, dan yang terakhir 15 dikurang 11 yaitu 4. Oke. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari pengurangan matriks yaitu dari pemecahan masalah ini adalah kedua matriks tersebut dapat dikurang jika memiliki ordo yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, apakah semua jawabannya sama? Sama. Jadi ordonya dulu sama dengan catatan dia menjadi lawannya. Jadi positif dilawankan jadi negatif. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya. Sudah, silakan. Berarti selanjutnya kita ambil yang permasalahan ketiga. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke sifat penjumlahan dan pengurangan matriks dengan aplikasi apa di situ? Kotak matriks. Jadi inilah kotak matriksnya. Yang pertama untuk permasalahan 1. Jadi di permasalahan 1 Ibu mintakan satu kelompok yang maju untuk permasalahan 1. Yang mau maju? Kelompok 5. Boleh kelompok 5. Silahkan. Ya, nanti ada gilirannya yang belum ya. Iya, yang udah maju berarti tidak ada lagi, ya kan? Iya, nggak ada lah, satu kelompok satu, nggak cukup ya kan? Besok lagi berarti. Silahkan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Manda.
Perkenalkan, nama saya Sofia Naila. Nama saya Boran Felix Manduruk. Perkenalkan, nama saya Arif Kembaran. Perkenalkan, nama saya Yudhak. Dan di sini akan dijelaskan oleh Bona. Soal yang pertama, matriks A sama dengan 4 dengan 9, min 3 dengan 5, 7 dengan 12. Dan B sama dengan min 10 dengan 14, 6 dengan 5, min 2 dengan 1. Tentukanlah A tambah B tambah A. Menggunakan aplikasi Komat, kotak matriks diperoleh hasil sebagai berikut. Dan dijelaskan oleh Aril. Baik, di sini kita akan menjumlahkan matriks A dan matriks B. Di sini matriks A berjumlahkan 4 dan matriks yang kuningnya 9 dan yang biru min 3, yang hijau 5 dan yang oranye 7. Dan yang ungunya 12. Dan matriks B berjumlah min 10 dan yang kuning 14, biru 6 dan yang hijau 5 dan oranye min 2 dan ungu 1. Di sini kita jumlahkan matriks A sama matriks B. Di sini kita jumlahkan dengan sama warna. Yang merah dengan yang merah sama dengan min 6 dan yang kuning sama yang kuning 23 dan yang biru sama dengan 3. Yang hijau sama dengan 10. Oranye 7. Yang oranye sama dengan 5. Dan yang ungu sama dengan 13. Ya, di sini dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, soal selanjutnya itu B ditambah A. Kita sudah pelajari ordo, jika ordonya sama maka bisa dijumlahkan. Nah, kita isi pada masing-masing kotaknya. Yang merah itu dia min 10, lalu yang kuning 14, yang biru 6, hijau 5, orange min 2, dan ungu 1. Begitu juga dengan matriks A. A 4, yang merah dan yang kuning 9, biru min 3, hijau 5, orange 7, dan yang ungu 12. Setelah itu kita jumlahkan pada posisinya masing-masing atau kotaknya yang berwarna sama. Min 10 ditambah 4 itu dia min 6, lalu 14 ditambah 9 itu dia 23. Selanjutnya 6 ditambah min 3 sama dengan 3. 5 ditambah 5 10, min 2 ditambah 7 5, dan yang terakhir kotak ungu 1 tambah 12 1 13. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya Yuda. Baik, penjumlahan matriks yang telah diselesaikan oleh teman saya, bahwa penjumlahan ini itu matriks tersebut berlaku yaitu yang namanya sifat komutatif, yang dimana jika dijumlahkan walaupun sudah dibalik tetap hasilnya sama. Iya, walaupun udah dibalik A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi matriks itu berlaku sifat apa dong? Komutatif. Sama semua hasilnya? Sama. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 5. Iya, good ya. Silakan kembali. Ada berapa soal lagi? 2 soal lagi, berarti ada 2 kelompok lagi. Selanjutnya kita ambil yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini gak cukup jadi 1 ya. Oke, yang nomor 2. Siapa yang mau maju nomor 2? Tinggal 2 kelompok. Berarti Ibu pilih ya antara kelompok siapa dulu tadi? Kelompok 2 deh. Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 4 terakhir ya. Iya, nggak apa-apa, masih bisa. Semua dapat. Supaya sama. Oke.
Selamat siang. Jadi berdirinya kelompok kami di sini akan membahas tentang permasalahan kedua mengenai sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tamara. Saya Laksa. Saya juga Riang. Saya Clara. Nah, baik, yang pertama-tama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Laksamana. Oh, pakai spidol ini dia. Perhatikan ya, cocokkan tidak ke LKPD-nya masing-masing. Baik, yang pertama itu A dikurang B. Diketahui A-nya itu bernilai 8, min 2, 3, 5, 5 dan 10. Lalu yang diketahui B-nya adalah 10, 6, 3, 5, 12 dan 7. Lalu kita kurangkan dengan warna yang sama ya. 8 dikurang 10, min 2, min 2 dikurang 6, min 8, 3 dikurang 3, 0, 5 dikurang 5, 0, 5 dikurang 12 sama dengan min 7, dan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Lalu akan dilanjutkan rekan saya. Sekarang gantian B dikurang A. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya yaitu B dikurang A. Nah, yang pertama kita harus mengisi matriks B, yaitu kolom merah nilainya 10, yang kuning 6, yang biru 3, yang hijau 5, yang orange 12, dan yang ungu 7. Dan kita kurangkan dengan matriks A yang bernilai kolom merah 8, kuning min 2, biru 3, hijau 5, orange 5, dan yang ungu 10. Selanjutnya kita lakukan pengurangan. Sebelum itu kita harus memperhatikan peletakan elemen-elemennya, dan kita akan lakukan pengurangan dengan memposisikan posisi yang sama, yaitu kolom merah dengan yang merah. Untuk 10 dikurang 8 yaitu hasilnya 2, 6 dikurang minus 2 hasilnya 8, 3 dikurang 3 hasilnya 0, 5 dikurang 5 hasilnya 0, dan yang terakhir 12 dikurang 5 hasilnya 7, dan 7 dikurang 10 hasilnya minus 3. Dan yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Jadi bisa kita simpulkan dari A dan B, dapat disimpulkan bahwa kedua matriks A kurang B tidak memiliki hasil Jadi boleh kita simpulkan dari kedua matriks ini A kurang B tidak memiliki hasil yang sama dengan B kurang A. Mungkin di dalam penjumlahan tadi berlaku sifat yang namanya komunitatif, tetapi di pengurangan ini tidak berlaku sifat komunitatif. Kenapa tidak berlaku? Karena Hasilnya berbeda, walaupun angkanya sama, tapi apa yang membedakan? Tanda, udah jelas pasti beda nilai, ya kan? Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2, bagus ya. Selanjutnya silahkan duduk kembali. Tinggal yang terakhir, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4, maju. Ya, kelompok terakhir ya, ini dia. Di kelompok terakhir ini dia. Oke. Sudah, yuk. Selamat siang semuanya.
Selamat siang. Nah, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Indria Gatis Manjuntak. Saya Nisa Aulia. Saya Yogi Sinaga. Saya Najwa Tiara. Saya Muhammad Ali Sabana. Nah, tadi kan kita sudah membahas yang dia itu penjumlahan ataupun pengurangan yang hanya 2 matriks saja. Nah, di kelompok kami akan membahas itu 3 matriks. Bisa kita lihat seperti di depan ini. Matriks A itu bernilai 3, 2, 4, 7. Matriks B elemennya itu ada 9, min 2, 10, dan min 4. Dan yang terakhir itu matriks C ada elemennya itu 10, 6, 4, dan 9. Pertanyaan yang pertama yaitu A ditambah buka kurung B tambah C. Nah, di sini kita mengerjakan terlebih dahulu yaitu matriks B ditambah matriks C. Di mana matriks B itu ada elemennya itu 9, min 2, 10, dan min 4. Lalu ada matriks C yaitu 10, 6, 4, dan 9. Nah, di sini kita jumlahkan 9 ditambah 10, kita dapat hasilnya itu 19. Min 2 ditambah 6, kita dapatkan hasilnya itu 4. Dan 10 ditambah 4 itu 14. Min 4 ditambah 9 itu 5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari penjumlahan matriks B dan C, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil matriks tersebut dengan matriks A. Pada matriks A yaitu 3, 2, 4, dan 7. Sedangkan hasil matriks yang baru saja dijumlahkan yaitu 19, 4, 14, dan 5. Selanjutnya kita akan menjumlahkan elemen-elemen tersebut berdasarkan warnanya. 3 ditambah 19 adalah 22, 2 ditambah 4, 6, 4 ditambah 14, 18, 7 ditambah 5, 12. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A ditambah dalam kurung B tambah C adalah 22, 6, 18, dan 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita tinggal melihat gantian A tambah B tambah C. Sama nggak nilainya? Nah, pada bagian B ada matriks A ditambah B tambah C. Kita akan mengerjakan yang berada dalam kurung yaitu matriks A tambah B. Pada matriks A berjumlah pada kolom merah itu 3, pada kolom kuning itu ada 2, dan pada kolom biru ada 4, dan kolom hijau itu ada 7. Dan pada matriks B berjumlah pada kolom merah itu 9, pada kolom biru itu 10, pada kolom kuning itu min 2, dan pada kolom hijau itu ada min 4. Kita akan menjumlahkan berdasarkan kolom yang sama. 3 ditambah 9 berhasilkan 12. Dan 4 ditambah 10 berhasilkan 14. Dan 2 ditambah min 2 itu sama dengan 0. Dan 10 ditambah 3 itu 7 dikurang ditambah min 4 itu berjumlah 3. Dan hasilnya berjumlah 12, 0, 14, dan 3. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya seperti yang sudah diselesaikan langkah awal oleh rekan kita Yogi, kita akan masuk pada penambahan antara matriks hasil. Kita tambahkan dengan matriks C. Matriks hasilnya terdapat elemen 12, 0, 14, 3. Matriks C terdapat 10, 6, 4, dan 9. Nah, di sini kita akan menambahkan dengan warna kolom yang sama, yaitu 12 kita tambahkan dengan 10 yaitu 22, 0 kita tambah dengan 6 itu 6, 14 kita tambah 4 itu 18, dan terakhir kita 3 tambah dengan 9 yaitu 12. Oke, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya yaitu
matriks ini berlaku sifat asosiatif. Kenapa asosiatif? Kenapa nggak komutatif? Karena ini memiliki 3 elemen. Jadi A ditambah B tambah C sama dengan buka kurung A ditambah B sama ditambah C. Ini memiliki hasil yang sama. Maka berlakulah sifat matriks asosiatif. Iya, sama semua? Sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok terakhir. Iya. Jangan simpan di tepi. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, jangan simpan di hati. Iya, maaf. Kita maafkan ya. Iya, good. Silahkan kembali. Nah, baik. Iya. Sudah selesai untuk semua maju LKPD. Ibu beri kembali, kita rikaskan kembali dari awal ya. Ternyata untuk 2 matriks tadi bisa dijumlahkan kalau punya apa yang sama, ordo yang sama. Kemudian variabel yang banyak tadi bisa dikerjakan dengan matriks di kehidupan sehari-hari ya kan. Kemudian sifat penjumlahan tadi apa? Yang pertama sifat apa? Komutatif. Berlaku nggak di pengurangan? Tidak, karena hasilnya tidak sama. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Kalau jumlah matriksnya kata kelompok Ali ada berapa? 3. Sudah paham semua sampai di sini? Iya, kita akan masuk ke game kuisis. Sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1 mari. 2. Kelompok 4. Kelompok 3, satu lagi kelompok 5. Sudah siap bermain kuisisnya? Perhatikan ya untuk game kuisis. Ibu punya game kuisis dan harus dikerjakan bergiliran. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan selanjutnya dengan kelompok 5. 5 soal pertama. Berarti 5 soal berikutnya itu adalah rebutan. Kita mulai dari awal. Siapa namanya ini kita buat? Boleh, Scorpion. Siap kelompok 1? Siap. Kita mulai. Kelompok 1. Ayo, 1, 2, 3, 4. Yang mana jawabannya? Yang keempat dikunci nih. Yang mana jawabannya? 4. Kita coba kelompok 4. Yang 4. Benar, tepuk tangan yang meriah. Kelompok 2. Coba dicari dulu. Ini kesamaan ya. Berapa kira-kira? Yang nomor 3, berarti jawabannya 8. Benar, tepuk tangan lagi. Yang ketiga, kelompok 3. Yang keempat, berarti ordonya 3 kali 4. Yakin? Ibu kunci nih. Yakin? Benar. Coba kita lihat ya. Benar, tepuk tangan lagi. Lanjut kelompok 4. Dikurangkan. Tidak, kelompok 4. Ya, yang keempat. Berarti ini dia. Sabar, belum masuk ke rebutan ya. Iya, boleh. Ibu tepuk tangan untuk kelompok 4. Masuk ke kelompok 5. Yang mana kelompok 5? Sabar, kelompok 3. Yang mana? Nomor 1. Oke, good. Kita lihat. Benar, sekarang masuk sesi rebutan. Rebutan. Kelompok 4. Yang mana? Yang pertama? Iya. 1 poin. 1 poin. Kemudian lanjut. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Yang 1. Yang mana? 1. Oh, 3. 3. Benar, tepuk tangan. 1 poin. Lanjut.
Kelompok 5. Yang keempat berarti minus 1. Benar, tepuk tangan. 1, 1, 1. Ada 2 lagi, yang mana? Kelompok 4. 1, 2, 3. Yang ketiga? Iya. Lanjut terakhir. Ya, kelompok 4 lagi. Yang terakhir, 5 minus 9, 17. Yakin? Good. Yang siapa yang menang berarti tadi? Kelompok 4. Tapi untuk keseluruhannya sudah menjawab dengan benar. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Berarti kalau berakhirnya di game kuisi selanjutnya kita akan melaksanakan tes tertulis. Tes tertulisnya untuk individu. Jadi ini hanya mengerjakan sendiri, satu orang satu, tidak boleh bertanya dengan temannya. Paham? Tulis nama, kemudian kerjakan. Silakan. Kelompok 3. Ini kelompok terfavorit rupanya, kelompok 4. Tulis namanya dulu, kemudian buat kelasnya, lalu kerjakan satu persatu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Dikerjakan. Kerjakan yang benar untuk penilaian individu. Jangan bertanya dan usaha sendiri.
Masih ada waktu 7 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Periksa kembali ya. Itu untuk nilai individu soalnya.
Sudah. Perhatikan lagi. Nggak boleh contek-contekan. Kerjakan sendiri. Dua menit lagi kita kumpul ya. Iya, coba periksa lagi nama, jangan sampai ketinggalan nama. Sudah selesai semua? Baik, selanjutnya kita kumpul kembali untuk tes. Mana? Kelompok 2. Mana dia? Mari. Iya, tulis namanya. Iya, tulis nama dulu. Cepat, tulis namanya. Kelompok 1 sudah. Kemudian kelompok. Udah siap semua ya? Kelompok 5. Kelompok 3. Mana? Kelompok 3. Yang terakhir kelompok 2. Coba Ibu cek ya, sebentar. Ibu cek dulu bagaimana untuk hari ini. Sudah? Ibu lihat rata-rata semuanya sekilas saja Ibu cek sudah benar, ya kan? Ya, masih sekilas, ya kan? Artinya apa? Artinya berarti kamu sudah rata-rata menguasai. Untuk itu coba kita lihat selanjutnya refleksi hari ini. Nah, itu siapa itu yang berkacamata ini, ya kan? Oh, Patrick. Patrick dengan Tamara, ya kan? Refleksi hari ini. Refleksi hari ini coba kita lihat bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Kira-kira kalau senang itu senangnya kenapa? Karena tahu penjumlahan dan pengurangan matriks. Dea. Karena pembelajarannya lebih seru karena berkelompok. Jadi yang tidak tahu mengajarkan yang tahu. Lalu jadi kami nggak monoton. Kami suka di pelajaran kelompok saling berdiskusi. Betul deh ya? Selanjutnya apa lagi? Pakai apa lagi tadi? Kuisis. Pakai kuisis ya kan? Pakai game. Jadi gamenya tadi yang rebut-rebutan pemenangnya kelompok 4 ternyata bisa kelompok 4. Jadinya bisa menambah lagi ternyata motivasi semangatnya untuk belajar matematika dan khususnya matriks. Ada lagi kira-kira kenapa senang? Karena itu aja lah Bu, kayaknya udah gitu aja. Udah senang kali kami semuanya gitu ya kan. Lanjut.
bagian mana yang sangat dikuasai? Bagian yang mana? Sifat komutatif. Sifat komutatif sifat yang bagaimana? A tambah B sama dengan B tambah A. Pasti karena maju kelompoknya tadi ya. Makanya ingat ya kan. Lalu apalagi sifat bagian mana lagi yang lain? Yang mana lagi? Ada lagi yang dikuasai, bagian paling dikuasai. Menjumlahkan elemennya yang bagaimana? Seletak. Yang seletaknya Bu tadi kami jumlahkan satu persatu, jadi hingga masuklah dia untuk, termasuk juga untuk pengurangan Bu. Yang penting dia seletak. Ordonya harus bagaimana? Ordonya tetap harus sama, ya kan? Itulah bagian yang sangat dikuasai. Banyak lagi kira-kira ya kan? Ternyata banyak kehidupan di dunia ini yang bisa kita gunakan pakai matriks. Ini masih salah satu contoh aja penjualan buah. Apalagi kira-kira kalau bisa kalian sebutkan? Kenapa? Penjualan buku bisa. Yang berhubungan dengan banyak variabel ya kan? Kemudian warna-warna kendaraan, kemudian merek kendaraan bisa juga pakai matriks. Penjumlahannya, pengurangannya. Nah, yang terakhir, apa yang sudah dipelajari hari ini? Berarti artinya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan ke depan? Clara, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Clara. Gimana? Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama, syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan kode matriks itu ketika memiliki ordo yang sama. Dan yang kedua, ternyata masalah sehari-hari dapat kita pecahkan dengan menggunakan matriks. Contohnya seperti yang kita bahas pada hari ini, penjualan buah. Dan yang ketiga, dalam penjumlahan matriks itu berhubungan atau berkaitan sifat komutatif dan asosiatif. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Clara. Silakan. Ibu rasa sudah yang diringkas Clara itulah poin-poin penting untuk pembelajaran hari ini. Dimulai dari, kita ingatkan kembali, dimulai dari yang pertama tadi katanya ada yang namanya menjumlahkan dan mengurangkan matriks harus punya ordo yang sama. Jadi kalau persegi dengan persegi yang 2 kali 2 dengan 3 kali 3 boleh dijumlah? Tidak. Kalau matriks baris dengan matriks kolom boleh dijumlah? Boleh? Boleh atau enggak? Baris yang semuanya ke samping, kolom yang semuanya ke bawah, boleh dijumlah enggak? Tidak, udah jelas dia beda ordo. Nah, dia harus sama, intinya harus sama. Yang matriks diagonal dengan matriks persegi boleh? Boleh kalau ordonya yang sama. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, masalah sehari-hari Bu, kita gunakan matriks. Contohnya dia apa tadi? Penjualan buah. Jadi kalau dilihat lagi betul kata si Eso, Bu, penjualan buku bisa Bu? Bisa. Penjualan cabai bisa Bu? Bisa. Semuanya bisa pakai matriks. Ternyata banyak sekali kehidupan yang kalau kalian teliti lagi bisa menggunakan matriks. Nah, kemudian yang ketiga, iya, bersifat penjumlahan dan pengurangan itu berlaku sifat komutatif. Komutatif tadi berlaku untuk berapa matriks? 2 matriks. Kemudian kalau yang 3 matriks? Asosiatif. Kalau pengurangan matriks? Tidak berlaku karena pasti hasilnya berbeda. 1 tambah 2 tidak sama dengan 2. Oh, sama itu. Yang tidak sama yang mana? Pengurangan. 1 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 1. Hasilnya Bu mungkin angkanya sama, yang membedakan tanda negatif. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Untuk berikutnya, pembelajaran berikutnya ingat ya, nanti di asrama belajar lagi mengenai setelah penjumlahan pengurangan, berarti selanjutnya apa? Perkalian. Harusnya minggu depan Ibu masuk kalian sudah membaca. Membaca apa? Perkalian matriks. Jadi nanti di pembelajaran berikutnya Ibu sudah tidak terima lagi. Sudah tahu perkalian matriks, kira-kira begitu udah bisa apa dia yang harus diperhatikan. Baca dulu di rumah, di asrama. Apa yang syarat-syarat, apakah sama dengan penjumlahan pengurangan, ordonya harus sama? Ataukah memang tidak perlu semuanya bisa dikali? Ya, itu tugas dari Ibu untuk di asrama. Jadi perhatikan lagi, oh ternyata penjumlahan, pengurangan dengan perkalian punya kesamaan atau bahkan tidak ada kesamaan atau bahkan sangat berbeda.
Ya, supaya apa? Supaya nanti minggu depan Ibu harapkan seperti hari ini lagi. Ibu terima semangatnya, kemudian Ibu terima yang namanya kerja kelompok sesama ini, tidak ada lagi istilah tidak tahu. Jadi sama-sama bekerja kelompok, bila perlu sama-sama memberitahu. Jangan istilah minta kasih tahu, walaupun senang berkelompok harusnya kedepannya sama-sama bekerja sama. Paham ya? Ya, jadi untuk minggu depan Ibu masuk lagi, apalagi yang harus dibaca? Perkalian matriks. Nah, mungkin untuk hari ini demikian saja. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Joy, pimpin doa kembali. Izin Bu Guru, izin rekan-rekan, duduk siap. Rauh. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di depan. Rauh. Selamat siang. Untuk pembelajaran hari ini demikianlah untuk pembelajaran kita. Semoga kedepannya kita tetap bisa saling bekerja sama dan saling menyayangi satu kelas, ya kan? Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.